Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para peserta kajian tadabbur kisah-kisah Al-Quran, Majelis Tadabburi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, di majelis tadabbur yang insya Allah kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita, yang di malam hari ini insya Allah fokus pembahasan kita adalah tentang Hawa dan karakter dasar wanita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita banyak kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya untuk kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan duduk kita yang sejenak ini menjadi pemberat ya timbangan amal kebaikan kita, sehingga sebagaimana kita di malam hari ini dikumpulkan di majelis yang mulia ini, kita semua nantinya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, di pertemuan yang keenam, kajian inspirasi kisah-kisah Al-Quran, Majelis Tadabburi, kita membahas tentang Bunda Hawa dan karakter dasar wanita. Sebagaimana yang kita ketahui kalau Al-Quran adalah huda, ya, Al-Quran adalah petunjuk. Dia petunjuk untuk manusia secara umum dan petunjuk untuk orang-orang bertakwa secara khusus. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan, ada di antara para ulama yang mengatakan sepertiga isi Al-Quran adalah kisah, bahkan ada yang mengatakan 3/4 isi Al-Quran adalah kisah. Ya, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an ini sebagai huda, ya, sebagai petunjuk bagi kita semua. Nah, hanya berkaitan dengan karakter wanita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala munculkan banyak kisah para wanita di dalam Al-Qur'an, yang masing-masing dari kisah-kisah wanita itu memberikan pelajaran dan juga petunjuk serta ibrah bagi kita. Nah, sehingga untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang karakter wanita, jelas kita membutuhkan untuk mengkaji seluruh kisah wanita yang ada di dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah di salah satu majelis ilmu kita mulai yang demikian, dengan fokus mengkaji tadabbur kisah para wanita yang ada di dalam Al-Quran. Nah, namun di pertemuan kita kali ini kita hanya mengambil satu inspirasi, ya, satu inspirasi dari kisah satu orang wanita yang dia adalah wanita pertama yang ada di muka bumi ini. Nah, sehingga dari wanita inilah inspirasi itu nanti akan kita ambil, sehingga paling tidak kita tahu ketika Bunda Hawa adalah wanita pertama, berarti setelan awal wanita itu ya seperti Bunda Hawa. Maka kalau hari ini kok kita dapati wanita sama ya karakternya dengan Bunda Hawa, maka seolah tetap terjaga ya karakter tersebut dari wanita pertama ya sampai wanita di zaman kita. Namun ketika hari ini kita dapati kok ternyata ada perbedaan-perbedaan ya antara wanita hari ini dengan Bunda Hawa, maka jelas di sini kita tahu ya pergeseran dan perubahan itu. Ya, maka yang menjadi tolak ukur karakter wanita adalah wanita pertama, yang dalam hal ini adalah Bunda Hawa. Di awal kita ingin membahas tentang penciptaan kaum Hawa atau wanita secara umum. Di dalam Al-Quran ada satu surat. Ya, ada satu surat. Dan ya surat ini
diberi nama An-Nisa yang artinya adalah para wanita. Ya, artinya adalah para wanita. Nah, tema besar surat An-Nisa ini adalah berkasih sayang kepada kaum yang lemah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum-kaum yang lemah di dalam surat An-Nisa ini, dan yang paling istimewa di antara kaum yang lemah itu adalah wanita. Ya, di balik kelemah lembutan wanita, ya disitulah kesempurnaan seorang wanita. Justru ketika wanita itu dengan kelemahannya, ya dengan kelembutannya, menunjukkan kesempurnaan wanita itu. Ya, sehingga ketika kita sampaikan, ya tema besarnya adalah lemah lembut kepada kaum yang lemah. Nah, lemah di sini tidak selalu konotasinya adalah negatif. Ya, bahkan bisa jadi lemah di sini konotasinya adalah positif. Ya, karena wanita adalah pasangan bagi laki-laki, dan namanya pasangan itu tidak harus sama. Tapi yang ada pasangan itu melengkapi antara satu dengan yang lain. Di awal surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa." Dan ayat ini ya sering diulang-ulang ya oleh para khatib ya ketika menyampaikan khutbah Jumat. Dan kita tahu majelis khutbah Jumat itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, maka interaksi kita dengan para wanita punya korelasi yang sangat kuat dengan ketakwaan. Dan bahkan di awal sudah Allah kaitkan ittaqu rabbakum. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Dan para ulama menafsirkan nafas wahidah, jiwa yang satu ini adalah manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan darinya pasangannya, dan disebut zauj ya pasangan. Ya, karena tidak selalu wanita yang hidup dengan laki-laki itu menjadi zauj. Ya, maka kita dapati ada istilah imra'ah di dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut istrinya Imran, Allah mengatakan imra'atu Imran, bukan zauju Imran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya imra'atu Nuh wa imra'atu Lut. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut istrinya Firaun, Asia bintu Muzahim, imra'atu Firaun. Ya, tidak disebut zauj tapi disebut imra'ah. Dan ulama mengatakan bedanya zauj dengan imra'ah, kalau imra'ah itu istri yang tidak sepenuhnya bisa menjalankan apa yang diinginkan dari seorang istri. Namun kalau zauj, ya kalau zauj dia adalah istri yang memang benar-benar menjadi pasangan bagi suaminya, sehingga apa yang diharapkan dari seorang istri sebagai pasangan, nah itu didapatkan oleh sang suami. Nah, sehingga untuk Huda Hawa ini ya disebutnya sebagai zauj. Ya, disebutnya sebagai zauj. Dalam bahasa Arab, zauj bisa digunakan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Walaupun ada zauj dan ada zaujah. Ya, yang demikian benar, namun Al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, dua-duanya adalah zauj. Ya, dua-duanya adalah pasangan. Karena dari keduanya ya terjalin kesempurnaan ya antar pasangan. Nah, sehingga inilah yang Allah Subhanahu wa taala labelkan bagi wanita pertama yang Allah ciptakan untuk menemani ayah kita semua, Nabi Adam alaihissalam, ya disebutkan wa khalaqa minha zawjaha. Nah, sehingga para wanita harusnya punya potensi ya dan punya kemungkinan besar untuk menjadi zauj ya bagi suami-suaminya, bukan sekedar imro'ah ya, tapi menjadi zauj. Apalagi kata sohibah, ya kata sohibah itu menemani. Ya, karena ada wanita yang dia sekedar menemani suaminya. Dan namanya menemani, biasanya kebersamaannya hanya
hanya berkaitan dengan unsur fisik. Makanya nanti di akhirat ketika kebersamaan pasangan ini hanya sekedar fisik, ya tidak ada kesamaan iman, ya tidak ada kesamaan visi misi, ya sehingga bahkan bisa jadi musuh antar pasangan ini. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kejadian di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Karena masing-masing punya urusan yang harus dia urusi. Nah, Allah gunakan kata wasahibatihi, dan dari pasangannya, istrinya. Ya, disebut hanya sahibah karena kebersamaannya hanya fisik. Nah, maka jelas yang demikian penyimpangan yang sangat jauh. Ya, dari Bunda Hawa yang beliau adalah zauj, ya, menjadi sahibah. Ya, penyimpangan yang sangat jauh. Ya, jangan sampai yang demikian ya terjadi pada pasangan-pasangan keluarga muslim. Ya, karena dari zauj ke imro'ah saja sudah terjadi pergeseran, ya apalagi sampai ke tataran sahibah. Bunda Hawa tidak demikian. Ya, beliau adalah zauj. Ya, bagi Nabi Adam alaihissalam, suaminya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya, karena dari kedua manusia inilah ya kita semua dilahirkan dan kita semua ada di muka bumi ini. Nah, kalau kita lanjutkan ayatnya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, kata wattaqullah, bertakwa kepada Allah sampai diulang 2 kali ya untuk menunjukkan dalam hal berpasangan, ya berkeluarga itu kalau bisa memang landasannya adalah takwa kepada Allah. Bukan sekedar standar fatwa fikih, tapi standar takwa. Ya, semua dilakukan karena Allah. Ya, karena dalam berumah tangga itu ada seseorang yang berumah tangga, ya dia berinteraksi dengan pasangannya sebagai perpanjangan dari muamalah dia dengan Allah. Karena dia ingin bermuamalah yang baik sesuai dengan apa yang Allah harapkan, akhirnya dia bermuamalah yang baik dengan pasangannya. Sehingga landasan dia bermuamalah dengan pasangannya itu ya karena Allah. Sehingga kalau didapati pasangannya baik, dia baik. Kalau didapati pasangannya tidak baik, ya dia tetap baik. Kenapa? Karena landasannya adalah takwa kepada Allah. Ya, landasannya adalah takwa kepada Allah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar pasangan itu berbuat baik pada pasangannya, sudah. Yang balas Allah, bukan hubungan timbal balik. Tapi ada yang levelnya tidak setinggi itu, ya levelnya adalah fatwa. Ya, maka masing-masing akan memegang pada hak dan kewajiban. Ya, melaksanakan haknya, melaksanakan kewajibannya, kemudian meminta haknya. Nah, ketika ada hak yang tidak dipenuhi, ya dalam masalah fatwa, dalam masalah fikih nanti ada pembahasan. Tapi ini solusi terakhir. Ya, karena harusnya keluarga muslim di dalam berumah tangga, ya landasannya bukan fatwa, ya landasannya adalah takwa. Sehingga dalam pembahasan di surat An-Nisa ini Allah ulang tadi, ittaqu rabbakum, kemudian wattaqullah. Ya, bertakwalah kepada Allah agar di dalam bermuamalah landasannya adalah takwa. Ya, laki-laki karena takwanya, perempuan karena takwanya. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta dan juga berkaitan dengan arham, kerahiman. Nah, coba lihat penutup ayat ini. Ya, penutup ayat ini. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas kalian raqiba. Ya, Maha mengawasi. Ya, Maha mengawasi, karena takwa itu kaitannya bukan dengan sesama manusia.
Ya, takwa itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini Allah melihat kita meyakini kalau kita berbuat baik, Allah yang membalas perbuatan kita, dan kita meyakini kalau kita melakukan keburukan, yang balas kita juga Allah. Nah, makanya tema muraqabah itu harus dihadirkan ya di dalam berumah tangga. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak nama yang terdapat di dalam Al-Asmaul Husna yang dimunculkan adalah nama Allah Raqib. Ya, walaupun detailnya insya Allah bagaimana yang kita sampaikan ya di level yang kelima. Ya, semoga Allah sampaikan kita ke sana. Ya, kita akan mengkaji kisah-kisah Al-Qur'an yang dari kisah itu kita akan dibawa untuk bisa memahami dan mendalami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dengan konteks dan nuansa surat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Nah, namun pelajaran yang bisa kita ambil minimal tadi ya di dalam berpasangan landasannya adalah takwa dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dalam berumah tangga bukan hubungannya adalah timbal balik. Kalau pasangannya baik, dia baik. Kalau pasangannya nggak baik, ya dia nggak baik juga. Atau minimal memutuskan untuk tidak berpasangan lagi. Ya, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Karena apapun yang terjadi, ya asal kita melaksanakan yang demikian karena Allah, ya maka yang balas adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ya ada dua surat yang diawali dengan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Yang pertama adalah surat An-Nisa dan yang kedua adalah surat Al-Hajj. Dan ada pembahasan tentang keluarga surat dalam Al-Qur'an dan surat-surat yang diawali dengan awalan yang sama itu berkeluarga. Nah, apa korelasi antara surat An-Nisa dengan surat Al-Hajj? Ya, surat An-Nisa ya dengan surat Al-Hajj. Kalau di surat An-Nisa tadi dikatakan ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Di surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian karena sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, sesuatu yang sangat besar. Dan azim itu bukan sekedar kabir. Kalau kabir itu besar, yang lawannya adalah shaghir. Tapi kalau azim ya adalah di antara semua yang besar, azim itu yang paling besar. Nah, ini goncangan yang luar biasa. Dan kalau kita kaji lanjutan yang ada di surat Al-Hajj itu, kita akan rasakan betapa dahsyatnya kejadian yang ada di hari kiamat itu. Nah, apa korelasi antara surat An-Nisa dengan surat Al-Hajj? Dan kenapa ya surat Al-Hajj dinamakan Al-Hajj? Padahal pembahasan di dalamnya itu nanti lebih banyak berbicara tentang kiamat. Ya, karena bayangkan haji, ya di satu momen banyak manusia berkumpul, yang itu sejak zaman Nabi Ibrahim, yang Allah perintahkan untuk memanggil manusia, wa'adzin finnasi bil hajj, yaitu karijalan wa ala kulli dhamir, yatina min kulli fajjin amir. Ya, datang di zaman Nabi Ibrahim. Nah, mungkin nggak banyak orang di zaman itu. Semakin berjalannya waktu, semakin banyak, dan hari ini ya tidak terbayang gitu ya kalau orang-orang zaman itu melihat jamaah haji di zaman kita yang datang di Mekah sana. Ya sangat banyak. Ya, manusia berkumpul dari penjuru dunia ya dalam satu waktu untuk melaksanakan ibadah tertinggi, ya rukun Islam yang kelima di dalam agama Islam, yaitu haji. Nah, seolah-olah nanti di hari kiamat itu Allah akan kumpulkan seluruh manusia. Dan nuansa itu mirip dengan nuansa ketika manusia sedang berhaji. Ya, banyak ya manusia yang Allah kumpulkan. Padahal ya kalau hari ini berapa persensi dari penduduk dunia atau kemudian bahkan dari kaum muslimin sendiri yang haji, tapi itu sudah luar biasa jumlahnya. Nah, bagaimana nanti di hari kiamat ketika Allah kumpulkan di padang mahsyar
seluruh manusia tadi sejak Nabi Adam dan Hawa, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, semuanya Allah kumpulkan. Ya, sangat banyak sekali. Nah, seperti itulah ya gambaran yang paling tidak untuk menjadi tangga kita membayangkan kejadian di hari kiamat nanti. Makanya dinamakan Al-Hajj, padahal pembahasannya adalah tentang hari kiamat karena ada kesamaan. Nah, apa kaitan dengan pembahasan kita? Surat An-Nisa yang diawali dengan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, dengan surat Al-Hajj ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Di surat An-Nisa pembahasannya adalah tentang awal penciptaan manusia. Ya, awal penciptaan manusia. Kalau di surat Al-Hajj ya pembahasannya adalah akhir kehidupan manusia. Ya, karena berbicara tentang kejadian yang terjadi di hari kiamat nanti. Yang satu di awal, yang terakhir. Nah, kemudian kalau di surat An-Nisa ya ada pembahasan tentang penciptaan pasangan yang darinya kemudian manusia berkembang biak. Ya, maka seolah-olah belum sempurna agama seseorang kalau belum punya pasangan. Ya, sebagaimana belum sempurna seseorang itu kalau belum haji. Ya, makanya kenapa orang yang berhaji itu disebut al-hajj. Ya, untuk menunjukkan, walaupun nanti banyak penyebab, ya salah satunya untuk menunjukkan kalau seseorang itu alhamdulillah sudah bisa melaksanakan semua rukun Islam, ya termasuk haji. Ya, karena kalau syahadat insya Allah, kemudian salat insya Allah, zakat ya insya Allah lah, minimal zakatul fitr, puasa insya Allah. Tapi tidak semua orang punya kesempatan untuk haji. Ya, hanya man istata'a ilaihi sabila, orang yang Allah berikan kemampuan di dalam perjalanannya. Nah, sehingga untuk menunjukkan bahwasanya dia sudah menyempurnakan rukun Islamnya disebutnya al-hajj. Sama seperti seseorang itu kalau ingin sempurna agamanya, ya menikah, ada pasangan. Ya, ada pasangan. Nah, ini sudah dimunculkan nuansa yang demikian. Dan surat An-Nisa berbicara tentang awal penciptaan manusia, surat Al-Hajj berbicara tentang akhir hidup manusia. Dan surat An-Nisa berbicara tentang hubungan pasangan suami istri yang dilandasi dengan ketakwaan. Nah, di samping menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, juga dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Ya, karena rumah tangga ini kan kalau bahagia ya alhamdulillah. Ya, kalau tidak bahagia nggak apa-apa. Landasannya adalah takwa. Berapa lama sih dunia ini? Yang terpenting adalah ya kehidupan di akhirat kelak. Dan termasuk tadi berkaitan dengan entah fisiknya, entah kemudian sifat-sifat yang lain, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau melihatnya adalah akhir hidup manusia yaitu hari kiamat, orang akan bisa bersabar ya dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Nah, sehingga paling tidak inilah yang dimunculkan di surat An-Nisa di awal, yang dikorelasikan dengan surat Al-Hajj yang punya awalan yang sama, yang hari ini masuknya di tema keluarga surat dalam Al-Quran. Nah, makanya di samping saya ini ada buku Jawahir Ad-Durar fi ilmi muqaranati suwar yang berbicara tentang yang demikian itu. Ya, surat An-Nisa satu keluarga dengan surat Al-Hajj. Dan kalau kita dalami akan semakin dalam lagi. Ya, dan satu surat saja kalau dibedah dengan sangat dalam, ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil, apalagi kalau sampai dipadukan beberapa surat menjadi satu pembahasan. Ya, tapi untuk naik ke level keluarga surat dalam Al-Quran, ya kita butuh landasan. Bahas satu surat dulu. Ya, karena surat-surat itu punya urutan turun dan urutan mushaf. Kemudian surat-surat itu punya munasabah ya dengan surat sebelumnya dan surat setelahnya. Kemudian surat tersebut punya munasabah awal surat dengan penutup surat. Kemudian surat tersebut punya nama-nama, baik tauqifi atau ijtihadi, dan surat-surat tersebut punya fadail, keutamaan. Apa saja keutamaannya? Kita banyak tidak tahu. Ya, kemudian di dalam surat itu ternyata ada sebab penamaan, ada tema besar, ada nuansa, dan bahkan ada karakter pilihan kata, dan juga susunan bahasa yang digunakan.
Nah, masing-masing surat Al-Quran punya nuansa yang demikian dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan untuk mengkaji yang seperti itu, kemudian naik ke level tadi keluarga surat di dalam Al-Quran. Baik, ala kulli hal, ya Bunda Hawa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, wa khalaqa minha zaujaha. Allah ciptakan darinya zaujaha, pasangannya. Nah, maksudnya apa diciptakan darinya? Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Istausu bin nisa." Berwasiatlah dalam kebaikan pada wanita, fa innal mar'ah khuliqat min dhila'. Ya, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai' fi dhila'. Dan sesungguhnya yang paling bengkok, ya, sesuatu yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian yang paling atas. Fa in dhahabat tuqimuhu kasartau, fa in dhahabta tuqimu kasartau. Jika kamu pergi untuk meluruskannya, dia akan patah. Wa in taraktahu lam yazal awaj. Tapi kalau kamu meninggalkan dia seperti itu, ya dia tetap pada kebengkokannya. Fastausu bin nisa, ya, maka berwasiatlah dalam kebaikan pada para wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memerintahkan kita untuk berwasiat dalam kebaikan, ya, dalam urusan wanita ini, karena mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk, ya, dengan karakter kebengkokannya itu. Nah, ulama berbeda pendapat. Hadits ini dimaknai secara zahir, yaitu wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, atau ya wanita sama seperti laki-laki. Ya, sama seperti laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari bahan baku yang sama, yaitu tanah. Nah, mereka yang mengatakan bahwasanya dimaksud ya dengan fa innal mar'ah khuliqat min dhila'. Ya, istausu bin nisa fa innal mar'a khuliqat min dhila'. Mar'a itu mufrad, an-nisa itu jamak. Tapi ketika disebut al-mar'a, satu orang wanita dan ada alnya, maka bisa jadi al-mar'a di sini, ya, al-mar'a di sini alnya adalah alif lam al-ahdiyah, ya, untuk menunjukkan ma'rifah. Artinya al-mar'a di sini yang dimaksud adalah Bunda Hawa. Ya, Bunda Hawa. Nah, sehingga akan tercipta 4 model penciptaan manusia. Ada yang diciptakan dari unsur tanpa unsur laki-laki dan tanpa unsur perempuan. Nabi Adam alaihissalam. Ada manusia yang diciptakan hanya dari unsur laki-laki tanpa perempuan, karena diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, Bunda Hawa. Ada manusia yang diciptakan dari unsur perempuan tanpa laki-laki, Nabi Isa alaihissalam, yang hanya dilahirkan dari seorang ibu, Maryam. Kemudian manusia yang diciptakan dari unsur laki-laki dan perempuan, dan ini kebanyakan manusia berasal dari tadi unsur laki-laki dan unsur perempuan, sehingga lengkap tadi 4 model penciptaan manusia. Nah, ini menurut mereka yang berpendapat ya bahwasanya memang benar ya untuk Bunda Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Wa khalaqa minha zaujaha, dan diciptakan darinya zaujaha, pasangannya. Nah, berarti memang darinya, ya, bagian darinya. Nah, sehingga dari Bunda Hawa al-mar'ah ini, kemudian Nabi memerintahkan untuk berwasiat yang baik terhadap wanita, berarti memang karakter itu akan terus ya mengalir ya pada wanita-wanita selanjutnya. Ya, terwarisi oleh para wanita selanjutnya. Ya, makanya ya tulang rusuk itu bengkok, kalau diluruskan patah, dibiarkan ya tetap pada kebengkokannya. Ya, dan Nabi perintahkan berwasiat dalam kebaikan pada wanita. Padahal yang dibahas adalah Bunda Hawa. Berarti para wanita itu harusnya ya ini, kalau ingin melihat karakter dasar wanita ya ada pada Bunda Hawa. Kalau terjadi perbedaan, yaitu pergeseran, penyimpangan ya dari karakter dasar yang seharusnya itu menjadi karakter seorang wanita. Nah, ada yang mengatakan enggak. Bunda Hawa sama, kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, Bunda Hawa juga diciptakan dari tanah. Adapun yang dimaksud dicipta dari tulang rusuk di sini,
adalah sifat dan karakter. Ya, makna majazi. Ya, bukan makna yang sesungguhnya. Dan ini berlaku untuk seluruh wanita. Ya, berarti bisa jadi fa innal mar'a khuliqat min dhila. Alnya adalah al-jinsiyah. Ya, istighraqiyah, berlaku untuk seluruh wanita. Ya, berlaku untuk seluruh wanita. Ya, bengkok tadi. Ya, karena ya secara majas itu disamakan dengan tulang rusuk. Nah, adapun Bunda Hawa itu diciptakan dari sisa tanah. Ya, dari sisa tanah yang Allah gunakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya, untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi sisa tanah itulah yang Allah gunakan. Jadi sama, Nabi Adam dicipta dari tanah, Bunda Hawa dicipta dari tanah yang sama. Hanya secara karakter wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Namun dengan kebengkokannya ini justru kehidupan rumah tangga itu jadi harmonis. Ya, karena namanya pasangan itu ya harus saling melengkapi. Kalau kemudian karakternya sama, justru tidak saling melengkapi. Ya, tidak saling melengkapi. Ya, maka kita tahu tulang rusuk ini, yang bengkok ini, yang menjaga organ penting ya pada diri manusia, ya termasuk berkaitan dengan qalb, jantung. Ya, berkaitan dengan qalb, jantung. Ya, menjadi pusat manusia. Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahil qalb. Ya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika baik-baik seluruh tubuhnya, jika rusak seluruh tubuhnya, dan itu adalah al-qalb. Dan al-qalb ini dijaga oleh dhila. Ya, jamannya al-dhila, oleh tulang rusuk. Ya, jadi di balik kebengkokannya itu ada fungsi untuk menjaga pusat tubuh manusia. Ya, pusat tubuh manusia. Nah, kalau kemudian orang-orang di luar Islam, ya mereka tidak tahu wanita ini manusia atau bukan, itu sampai dibuat pertemuan, ya dibuat konferensi untuk diputuskan wanita ini manusia atau bukan, ya manusia atau bukan. Ya, karena ada yang berpendapat wanita itu bukan manusia, dia makhluk yang lain. Yang lain mengatakan dia manusia. Ya, tapi walaupun manusia, tapi secara posisi direndahkan serendah-rendahnya. Ya, maka kita tahu peradaban sebelum Islam, ya di mana mereka meletakkan para wanita itu. Ya, jangankan yang tidak beragama samawi, yang beragama samawi saja, contohnya orang Yahudi. Ya, jadi wanita ketika datang bulan misalkan, ya dianggap najis. Yang disentuh jadi najis, nggak boleh tinggal di rumah, harus keluar. Ya, macam-macam pokoknya. Nah, tapi Islam tidak demikian. Bahkan di masa jahiliyah ketika para wanita tidak diberikan warisan, di Islam diberikan. Ya, di Islam diberikan. Maka betapa Islam memuliakan para wanita. Dan kalau tadi wanita itu dicipta dari dhila, yang itu melindungi jantung dalam tubuh ini, ya sama berarti wanita itu juga pelindung untuk suaminya. Ya, pelindung untuk suaminya. Ya, jadi saling melindungi antara satu dengan yang lain. Ya, makanya digambarkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian pun adalah pakaian untuk mereka. Ya, saling menutup, saling menjaga, ya saling melindungi. Dan kalau tulang rusuk tadi, ya posisinya dia dekat dengan jantung. Jantung itu pusat manusia. Dan kalau dikatakan laki-laki itu identik dengan akal pikirannya, wanita itu identik dengan perasaan. Sekarang kita ditanya, di mana? Ya, di mana letak akal manusia? Ya, ada yang mengatakan di otak. Ya, tapi Al-Quran tidak pernah mengatakan dimal, otak itu ya fungsinya sebagai akal. Walaupun ya nggak ada masalah. Ya, secara ilmiah mungkin bisa dibuktikan kalau akal manusia berperan dalam berpikirnya manusia, ya, tapi Al-Quran mengatakan qalb, ya qalb, ya, dan terbukti hari ini, ya, memori ada di otak, tapi memori juga ada di jantung. Buktinya apa? Yang Al-Quran itu Allah turunkan tidak sekedar di otak. Kalau di otak orang kafir pun bisa menghafal Al-Quran.
Tapi kalau sudah teryakini dengan iman, teramalkan dengan anggota badan, itu tersimpannya di dalam jantung. Ya, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabin mubin. Ya, turun kepadamu Al-Qur'an itu dengan wasilah ruh al-amin Jibril. Ya, ala qalbika, di atas jantungmu litakuna minal mundirin, agar kamu menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan peringatan bilisanin arabin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Nah, makanya didapati ada seorang penghafal Al-Quran yang qadarullah, kehilangan memori yang ada di otaknya, lupa ingatan. Tapi Al-Qurannya nggak lupa, karena tersimpan di dalam jantungnya. Ya, jadi ada kemudian pembahasan, semakin panjang leher seseorang, semakin nggak cerdas. Kenapa? Karena antara otak dengan sumber pikirannya kejauhan. Tapi kalau sedang gitu ya, insya Allah dia cerdas, karena ya tidak jauh antara otak dengan jantungnya. Nah, makanya kenapa Allah itu menggambarkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat ya dengan dia ya melebihi urat lehernya. Leher ini yang mengkaitkan antara jantung dan otaknya itu. Nah, ala kulli hal, ya jantung itu menjadi pusat manusia. Jantung ini menjadi pusat pikiran, jantung ini menjadi pusat perasaan. Ya, artinya laki-laki dominan dengan akalnya, dengan pikirannya, perempuan dominan dengan perasaannya, tetap sama sebenarnya jantung. Ya, sebenarnya jantung, dan dilindungi oleh abdillah, ya, oleh tulang rusuk itu. Nah, ala kulli hal, ya berarti wanita itu posisinya sangat dekat dengan jantung, dengan perasaan, dengan akal. Ya, maka tidak boleh wanita itu direndahkan serendah-rendahnya sehingga diinjak di kaki, atau kemudian ditinggikan setinggi-tingginya sehingga berada di atas kepala manusia, tidak. Ya, wanita itu tempatnya di sini, dekat dengan perasaan, dengan jantung, dengan pikiran. Nah, ini Islam memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kita bermuamalah ya berkaitan dengan perempuan. Ya, berkaitan dengan perempuan. Nah, mau pendapat yang manapun yang kita ambil, ya sebetulnya keduanya punya inspirasi tersendiri yang saling melengkapi, ya sehingga tidak perlu kemudian kita rojehkan. Ya, dua-duanya kita ambil dan masing-masing inspirasi tadi saling melengkapi dan menjadi satu panduan, satu pelajaran ya di dalam kita berinteraksi dengan pasangan-pasangan kita. Baik, dahulu kita bahas manusia itu disebut dengan al-ins. Ya, dari kata al-unusah, yang artinya dia makhluk sosial, tidak bisa tinggal sendiri. Ya, menjadi satu kesedihan yang luar biasa, siksaan yang luar biasa ketika manusia itu tinggal sendiri. Nah, makanya di surat An-Nisa ketika Allah menutup pembahasan tentang hukum-hukum waris, ya untuk orang-orang yang menjalankan hukum-hukum Allah, yang beriman kepada Allah, Allah masukkan surga, khalidina fiha. Tapi untuk mereka yang melanggar hukum-hukum Allah, ya Allah masukkan ke dalam neraka, khalidan fiha. Ya, kekal di dalamnya tapi menggunakan mufrad. Dan ulama mengatakan kenapa untuk pembahasan surga khalidina fiha dan untuk pembahasan neraka khalidan fiha. Ya, karena surga itu kenikmatan. Tapi kebersamaan itu adalah kenikmatan yang lain, yang menambah kenikmatan yang sudah ada. Neraka itu siksaan, tapi kesendirian itu adalah siksaan yang lain. Nah, makanya hari ini kalau kita gunakan konsep penjara, ya penjara di dalam tanah, tanpa ada teman, insya Allah nggak lama tobat orangnya. Ya, nggak lama tobat. Ya, itu siksaan yang luar biasa. Ya, siksaan batin yang luar biasa. Karena manusia tadi tidak bisa hidup sendiri. Nah, lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam di dalam surga. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga, makan dan minumlah sekehendak kalian ya dengan nikmat,
Eh, tapi janganlah kalian dekati pohon ini, dan jika kalian mendekati pohon ini maka kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Nah, Allah Subhanahu wa taala tempatkan Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Senikmat itu surga. Ya, senikmat itu surga, namun tetap saja tadi manusia tidak bisa tinggal sendiri. Ya, manusia tidak bisa tinggal sendiri, maka Allah sempurnakan kenikmatan surga buat Nabi Adam alaihissalam dengan menciptakan pasangannya. Nah, harusnya kalau kita lihat redaksinya, karena sebelum Allah ciptakan pasangan, Nabi Adam itu sudah tinggal di surga. Tapi kenapa redaksinya? Tinggallah kamu dan pasanganmu di surga. Harusnya tinggallah kamu di surga bersama pasanganmu. Karena Nabi Adam alaihissalam sudah lebih dulu tinggal di surga, Allah ciptakan pasangan. Maka tinggallah di surga bersama pasanganmu. Tapi kenapa tinggallah kamu dan pasanganmu di surga? Seolah-olah sebelum ada pasangan, Nabi Adam itu belum tinggal di surga. Ya, seolah-olah sebelum ada pasangan, Nabi Adam alaihissalam belum tinggal di surga. Nah, pelajarannya apa? Ya, seolah-olah surga itu belum terasa surga, ya sebelum ada pasangan. Ya, sebelum ada pasangan. Nah, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan ya mereka yang punya ikatan iman di dalam surga dengan keluarganya, ya, karena orang beriman pun bisa memberikan syafaat untuk keluarganya agar bisa berkumpul di surga. Karena surga banyak tingkatannya. Ya, kalau dikatakan yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, baca dan naik. Tartilkan Al-Qur'an seperti kamu mentartilkan Al-Qur'an di dunia. Karena manzilamu di surga tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Apakah ini tingkatan surga atau manzilah yang ada di dalam surga? Yang manzilah itu terletak dalam tingkatan-tingkatan yang ada dalam surga. Namun ala kulli hal, seandainya pun dia manzilah. Berapa jumlah ayat Al-Quran? Karena ya manzilahmu di surga tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Ya, jadi sebanyak itu manzilah di dalam surga. Ya, tapi lihat bagaimana baiknya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dengan keimanan akan kami susulkan ya mereka dengan keturunannya. Jadi manzilahnya beda-beda. Tapi Allah nanti kumpulkan dalam satu manzilah. Ya, karena syafaat dari anggota keluarganya itu. Ya, surga itu kenikmatan, tapi kebersamaan itu kenikmatan yang lebih istimewa. Ya, lebih istimewa. Nah, hari ini kalau kita ingin menghadirkan surga dunia, nah semewah apapun rumah kita, fasilitas yang ada di dalamnya, sebelum ada istri belum jadi surga. Ya, tapi kalau kemudian rumah masih ngontrak, kendaraan seadanya, tapi ada pasangan, ya insya Allah itu sudah surga. Ya, karena surga belum terasa surga sebelum ada pasangan, hadirkan pasangan dulu, maka semuanya ya terasa surga. Ya, semuanya terasa surga. Nah, ini wanita ya, makanya laki-laki itu baru mendapatkan sagana, ketenangan, sakinah. Nah, itu adanya pada di wanita, ada pada wanita. Nah, namun untuk mendapatkan tadi litas kunu ilaiha, ya harus ada usaha. Litas kunu itu failnya ya adalah dhamir antum, ya wawul jamaah dhamir antum. Kemudian wanita ilaiha, ya berarti wanita itu harus bisa menjadi ketenangan yang layak untuk dituju, dan laki-laki pun harus ada usaha untuk menuju ya kepada wanita itu menjadi sumber ketenangan ya bagi dia. Kalau sudah melakukan itu, maka urusan Allah. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan bagi kalian mawaddah wa rahmah. Tapi harus ada usaha tadi. Laki-lakinya berusaha litas kunu dan perempuannya layak untuk menjadi tujuan ilaiha. Gitu ya. Nah, ini ada pada Nabi Adam dan Bunda Hawa. Baik. Kemudian kita lihat ya berkaitan dengan kewajiban di dalam berkeluarga. Tadi kita sampaikan berkaitan dengan fikih atau fatwa, ya level fatwa.
di mana kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki. Perempuan nggak ada kewajiban, ya, menyediakan tempat tinggal itu kewajiban laki-laki. Entah membeli, entah mengontrak atau kemudian lain-lain. Artinya tempat tinggal itu kewajiban laki-laki. Ya, tempat tinggal kewajiban laki-laki. Kemudian pakaian, yaitu kewajiban laki-laki. Makan, ya kewajiban laki-laki. Makanya kebutuhan primer itu yang nanggung adalah laki-laki. Ya, kita mengenal ada istilah pangan, ya, sandang, kemudian papan. Itu kewajiban laki-laki. Nah, enaknya di surga itu semua sudah Allah yang nanggung. Ya, di surga itu ya Allah yang nanggung. Makanya di surat Thaha ya ayat 117 sampai 119 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yang demikian. Faqulna ya Adam, inna hadza aduun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis ini musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga. Nanti kamu sengsara. Nah, apa yang ada di surga? Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya kamu di surga itu ya tidak akan merasa lapar dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Di dalam surga itu kamu nggak akan kehausan dan tidak akan terpapar sengatan panas matahari. Ya, sengatan panas matahari. Nah, kalau tadi kita bahas tentang pangan, sandang, dan papan, ya berarti 3 ya kebutuhan primer, tapi ternyata Al-Quran menyebutnya 4. Ya, di surga itu kamu tidak lapar, berarti makanan. Kemudian kamu tidak telanjang, berarti pakaian. Kemudian kamu tidak kehausan, minuman, dan kamu tidak kepanasan, ya berarti papan, ya tempat tinggal. Nah, dibedakan antara makan dan minum. Ya, walaupun kita jadi satu pangan, ya tapi ternyata Al-Quran membedakan makan dan minum. Nah, hanya nanti memang kenapa urutannya tidak lapar, tidak telanjang, tidak kehausan, tidak kepanasan. Ya, karena lapar itu adalah kosongnya perut ya dari makanan, dan telanjang itu kosongnya fisik dari pakaian. Kemudian haus itu adalah panas yang ada di dalam tubuh kita, butuh air. Kemudian tadi tabha itu panas yang sumbernya dari luar tubuh kita. Ya, makanya internal, eksternal, saling melengkapi. Ya, silakan, nggak ada masalah tadi dikatakan kebutuhan primer itu pangan, sandang, dan papan. Walaupun Al-Quran membedakan makanan dan minuman. Nah, ala kulli hal ini yang harus dilakukan oleh laki-laki. Makanya kalau kita lihat fatashqa, padahal wala yukhrijannakuma minal jannati, harusnya bukan fatashqa, fatashqayani. Ya, maka kalian berdua akan sengsara. Ya, bukan hanya kamu Adam yang sengsara, tapi kenapa Allah mengatakan fatashqa, maka kamu akan sengsara, seolah hanya Nabi Adam yang sengsara. Padahal kan yang dikeluarkan dari surga adalah dua-duanya. Nah, ulama mengatakan, ya karena kewajiban nafkah itu ada pada suami, pada laki-laki. Istri nggak harus bekerja, nggak harus menyiapkan itu semua. Sehingga kalau di surga semua sudah Allah sediakan. Tapi asal keluar dari surga harus nyari sendiri. Dan yang nyari siapa? Laki-laki. Yang capek siapa? Laki-laki. Yang sengsara siapa? Laki-laki. Yang celaka siapa? Laki-laki. Nah, itu penjelasan ulama. Nah, walaupun kalau kemudian kita ingin mengambil satu inspirasi yang lain. Ya, satu inspirasi yang lain. Kenapa tidak dikatakan fatashqayani, tapi fatashqa. Ya, fatashqa. Maka kamu akan sengsara. Nah, karena sengsaranya suami itu sengsaranya istri. Ya, sengsaranya suami, sengsaranya istri. Maka tidak perlu fatashqayan. Ya, karena seolah-olah istri itu ya kemanapun suami pergi ya sama suami. Ya, suami senang, istri senang. Suami sengsara, istri sengsara. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nanti insya Allah ya akan tiba masanya kita lebih dalam ya kajian tematik tentang keluarga Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim dengan istrinya dan dengan Nabi Lut itu kan keluar dari negeri Irak. Ya, Babilonia, Mesopotamia menuju ke
Syam, ya, ke negeri Syam, negeri yang diberkahi. Tapi Allah hanya menyebutkan yang hijrah ke sana itu Ibrahim dan Lut. Padahal ada Sarah. Nah, karena istri tidak perlu disebut. Karena kemanapun suami pergi, ya istri itu bersama suami. Namanya pasangan. Ya, namanya pasangan. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi para wanita. Ya, harus bisa menjadi satu kesatuan dengan sang suami. Nah, sengsaranya suami, sengsaranya istri. Jadi, jangan istri itu kalau suaminya senang, ikut. Kalau suaminya sengsara, tinggal. Ya, karena secara fikih, kalau seandainya ada suami tidak sanggup memberikan nafkah bagi sang istri, istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya secara fikih. Nah, itu kalau kita pakai landasan fatwa, hubungan laki-laki dengan perempuan ya diikat dengan sesama mereka. Kalau laki-lakinya memberikan kewajibannya, mendapatkan haknya. Kalau tidak melaksanakan kewajibannya, bisa saja kalau begitu. Nah, tidak demikian. Bunda Hawa tidak mengajarkan demikian. Ya, fatashqa, sengsaranya suami, sengsaranya istri. Ya sudah, di surga semua sudah Allah lengkapi, tidak perlu nyari, di bumi harus nyari. Ya, maka kemanapun suami itu tinggal, istri ikut. Apapun yang kemudian menjadi usaha suaminya, istri ridho menerima apa yang diberikan oleh suaminya. Tidak sedikit-sedikit suami tidak berikan nafkah, cerai. Ya, menggugat. Ya, kemudian mengekspresikan dengan ekspresi yang lain, tidak. Ya, Bunda Hawa tidak demikian. Ya, makanya tadi konsep takwa yang dihadirkan dan karakter wanita itu begitu. Setia dengan suaminya dalam kondisi apapun ikut. Di surga penuh kenikmatan ikut. Di bumi penuh kesengsaraan dan usaha ya yang menjadikan tadi ya kelelahan, keletihan yang luar biasa ikut. Nggak ada masalah mensupport suaminya. Nah, ini karakter dasar perempuan. Jadi kalau ada perempuan hari ini kok minta enaknya sendiri, berarti geser. Ya, geser dan menyimpang dari karakter dasar wanita yang itu dicontohkan oleh wanita pertama yaitu Bunda Hawa. Nah, makanya tadi landasi keluarga itu dengan takwa. Bukan sekedar fatwa. Boleh fatwa tapi naikkan ya sampai ke level takwa. Karena Bunda Hawa dan Nabi Adam untuk bisa disebut zauj, ya landasannya adalah takwa, bukan fatwa. Kalau fatwa rawan pisah. Kalau takwa insya Allah ya bersatu selamanya, tidak hanya di dunia tapi juga di surga. Nah, hari ini beredar banyak dan memang ya sampai di kitab-kitab tafsir itu kebanyakan ulama menafsirkan yang demikian. Ya, walaupun ulama yang lain nanti memberikan tanggapan yang berbeda terkait khianatnya Hawa. Ya, karena di dalam hadis yang ada dalam Al-Bukhari dan Muslim dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula Banu Israel lam yakhnas al-lahm. Ya, kalau bukan karena Bani Israel daging itu nggak akan busuk. Ya, nggak akan busuk. Ini kita tahu kisah Bani Israel yang Allah berikan al-manna wa salwa. Ya, dengan syarat mereka taat kepada Allah, tapi mereka nggak siap taat. Ya, akhirnya minta makanan yang lain. Ya, atau kemudian menyimpan makanan itu untuk keesokan harinya. Nah, jadi busuk daging itu. Nah, walaulah Hawa lam tahun unta zaujaha. Kalau bukan karena Hawa, perempuan itu tidak akan khianat pada suaminya. Nah, berarti sifat khianat yang ada pada perempuan itu terwarisi dari Bunda Hawa, ya, wanita pertama yang khianat pada suaminya. Nah, ini menjadi pelajaran juga. Ya, tidak berarti kemudian Bunda Hawa itu tidak baik. Ini kan ujian. Ya, makanya surganya itu surga ujian. Tapi nanti surga yang sesungguhnya. Nabi Adam diuji, Hawa juga diuji. Ya, Hawa juga diuji. Nah, sehingga disebutkan di sini agar tidak menjadi ya apa namanya? Ya, kita salah memahami berkaitan dengan khianatnya Hawa. Ya, khianatnya Hawa. Jadi memang terwarisi sifat khianat itu dari Bunda Hawa sehingga para wanita yaitu khianat pada suaminya. Tapi kalau sampai tidak khianat, insya Allah ya lebih luar biasa lagi. Nah, apa sih khianatnya Hawa? Ya, apa sih khianatnya Hawa? Dikatakan, nah ini sumber Israiliyat menyebutkan. Ya, jadi Adam tuh nggak ada keinginan untuk memakan buah itu. Tapi yang
menjadikan Adam melakukan itu adalah istrinya. Ya, adalah istrinya. Hari ini kan kita dapati ya, laki-laki yang soleh, yang baik jadi pejabat korupsi. Kenapa korupsi? Ya karena istrinya sukanya shopping. Ya, ada teman-teman arisannya. Kemudian pengeluarannya banyak. Akhirnya suami untuk bagian istrinya korupsi. Ya, korupsi. Nah, enggak demikian. Ya, tidak demikian. Nah, dikatakan Hawa ini yang mendorong Adam agar memakan buah yang Allah larang tadi itu, pohonnya untuk didekati. Dan bahkan ada yang mengatakan Hawa itu makan duluan. Karena Hawa makan duluan, akhirnya Adam ikut-ikutan. Ya, Adam ikut-ikutan. Nah, ini khianatnya Hawa, dorong suaminya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita lihat di dalam Al-Qur'an, kita tidak mengingkari khianatnya Hawa kepada Adam karena hadisnya sahih, ada di Al-Bukhari dan Muslim. Tapi bagaimana kita memahami yang demikian itu? Ya, bagaimana kita memahami yang demikian itu? Nah, kalau kita lihat di surat Al-A'raf ayat yang ke-20 dan surat Thaha ayat 120. Kita lihat di Al-A'raf dulu ayat yang ke-20. Fawaswasa lahuma syaitan. Ya, kemudian syaitan itu membisikkan pikiran jahat ya kepada mereka, liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup, liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Tidaklah Rabb kalian itu melarang kalian berdua dari pohon ini kecuali karena dikhawatirkan kalau kalian memakan pohon ini kalian nanti jadi malaikat atau menjadi makhluk yang kekal di dalam surga. Ya, makhluk yang kekal di dalam surga. Nah, ini lengannya manusia ya. Jadi kalau seandainya makan buah itu bisa menjadikan malaikat, lah ngapain? Malaikat saja sujud kok pada Nabi Adam. Ya, malaikat itu sujud pada Nabi Adam. Karena Nabi Adam lebih mulia. Lah ngapain kalau kita jadi malaikat? Kan kita sudah lebih mulia. Atau menjadi orang yang kekal di dalam surga. Lah seandainya makan buah itu bisa mengekalkan di dalam surga, lah iblis makan saja. Dia nggak akan terusir dari surga kalau dia makan. Kalau dia nggak makan. Ya, tapi inilah lengannya manusia. Secerdas itu Nabi Adam. Seluas itu ilmunya Nabi Adam, ya, tapi namanya manusia itu punya sifat lupa. Ya, makanya di surat Thaha juga Allah berfirman, "Walaqad ahidna ila Adam fanasiya wa lam najid lahu azma." Dan sungguh kami telah mengikat janji dengan Adam, tapi dia lupa dan kami tidak mendapati azam yang kuat pada dirinya. Nah, ala kulli hal, ini bisikan yang dibisikkan oleh setan kepada keduanya. Nah, adapun di surat Thaha 120, fawaswasa ilaihi asyaitan, dan syaitan itu membisikkan kepadanya, yaitu Adam, qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, wa ya Adam, apakah mau aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan, ya, syajaratul khuld, ya kita menyebutnya buah khuldi, ya, itu yang ngasih nama iblis. Syajaratul khuld, ya, ala syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak akan sirna, tidak akan binasa. Nah, kalau kita kumpulkan dua ayat ini di surat Al-A'raf, fawaswasa lahuma. Fawaswasa lahuma. Nah, dan syaitan itu membisikkan kepada keduanya. Dan surat Al-A'raf itu tema besarnya adalah hukuman Allah untuk mereka yang bermaksiat kepada Allah. Nah, yang bermaksiat kepada Allah kan dua-duanya. Ya, siapa yang memulai, ya, kemudian siapa yang sekedar ikut-ikutan tetap salah. Makanya dimunculkan kedua-duanya. Fawaswasa lahuma. Syaitan itu membisikkan pada keduanya. Tapi di surat Thaha, ya, di surat Thaha itu nanti kan banyak dibahas tentang kisah Nabi Musa dengan Bani Israel yang lupa. Bani Israel itu kalau Nabi Musa melarang mereka untuk berbuat kesyirikan, ya, tapi mereka malah berbuat kesyirikan sama seperti Nabi Adam. Nggak lama Allah kasih tahu lupa. Jadi ada unsur kesamaan. Ya, sehingga di surat
Toha targetnya adalah Nabi Adam. Di surat Al-A'raf hasilnya keduanya. Jadi targetnya Adam, hasilnya keduanya. Berarti tidak ada. Kemudian komunikasi antara iblis dengan Bunda Hawa sendiri nggak ada. Ya, karena melalui wasilah Nabi Adam sampainya ke Bunda Hawa. Nah, artinya apa? Khianatnya Bunda Hawa itu bukan gara-gara bisikan iblis, kemudian Bunda Hawa ini membujuk suaminya untuk memakan buah dari pohon yang Allah larang untuk didekati. Bukan. Apalagi kemudian Bunda Hawa ngambil duluan makan, akhirnya Nabi Adam ikut-ikutan. Bukan. Ya, berarti apa khianatnya Bunda Hawa? Ya, dikatakan khianatnya Bunda Hawa itu adalah ketika suaminya lupa dan melanggar larangan Allah. Ya, tidak kemudian menasehati. Ya, tidak menasehati, tidak mengingatkan. Ya, dan bahkan kemudian ikut melakukan apa yang dilakukan oleh suaminya. Nah, ini karena wanita tadi ya merasa ya sifat wanita itu, karakter wanita itu ingin patuh sepatuh-patuhnya kepada suami. Kan bayangkan, nggak pernah kemudian anak itu walaupun ada kewajiban berbakti pada orang tuanya itu sujud pada orang tua. Tapi Nabi mengatakan seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, akan aku perintahkan perempuan itu sujud pada suaminya. Nah, ini yang ada pada Bunda Hawa. Jadi perasaan ingin menjadi istri yang sempurna bagi suaminya, memaksimalkan ya perannya sebagai seorang istri. Nah, sehingga merasa kalau menasihati suaminya, mengingatkan suaminya itu adalah bentuk ketidaktaatan pada suami. Ya, bentuk ketidaktaatan pada suami. Nah, ini salahnya Bunda Hawa. Khianatnya ya. Ya, tidak demikian. Makanya Nabi katakan kepada kita agar tidak kita contoh, agar tidak kita tiru. Ya, jadi seolah ya istri tetap harus patuh pada suami. Tapi kalau kemudian suami lupa, suami salah, ingatkan. Dan itu tidak menghilangkan ketaatan seorang istri pada suami. Dan justru kalau seorang istri tadi tidak menasihati, tidak mengingatkan suaminya yang lupa, yang salah itu khianat. Itu khianat. Nah, kemudian yang lain, ya Bunda Hawa itu kan ketika Nabi Adam makan, kan bisa saja beliau tidak makan. Ya, tapi untuk apa namanya? Menjadi pasangan seutuhnya, apa yang dimakan suami saya ikut makan. Nah, ini salah juga yang demikian. Karena kalau satu yang haram, ya satu yang haram masuk, kemudian masuk ke istri juga. Nah, ini kan bahaya luar biasa. Makanya Qabil itu ya begitu. Wallahu alam ya, ada hikmah di balik itu semua. Tapi Nabi mengatakan tidaklah terjadi pembunuhan kecuali pada anak Adam yang pertama bagian dosa darinya. Kenapa disebut anak Adam yang pertama? Ini produk ya yang pertama Nabi Adam dan Hawa. Makanya istri kalau suami makan yang haram jangan ikut. Ya, jangan ikut. Ya, dan syukur-syukur dari sebelum makan yang haram diingatkan itu bukan bentuk ketidaktaatan. Ya, silakan taat, tapi tadi la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal bermaksud kepada Khalik, termasuk ya mengingatkan dan melarang, nggak ada masalah. Nah, ini karakter wanita itu saking ingin patuh dan taatnya pada suami. Nah, kalau hari ini wanita dikit-dikit nggak taat, nggak patuh. Nah, itu bukan sekedar khianat. Kau menyimpang dari ya karakter dasar wanita yang ingin patuh dan taat pada suaminya. Sampai-sampai kebablasan dari suaminya salah, suaminya lupa, dibiarkan. Suaminya makan yang haram diikuti. Ya, sebagai bentuk kepatuhan tadi. Nah, ini salah, ini khianat. Nah, kalau hari ini kemudian istri yang menjadi sebab suaminya melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, ya dan bahkan tadi istri mendorong suaminya berbuat kemaksiatan itu bukan sekedar khianat, itu khianat kuadrat, ya khianat kuadrat. Nah, sudah jauh menyimpang, ya dari karakter dasar wanita. Bunda Hawa tidak demikian, ya Bunda Hawa tidak demikian. Nah, ini pahami. Jadi khianatnya Bunda Hawa itu sebabnya adalah ingin taat sepenuhnya kepada suaminya, tapi diwujudkan dalam bentuk yang salah. Ya, karena perempuan tadi pakainya perasaan, tidak menggunakan logikanya. Ya, sudah cinta gitu ya, dengan suaminya, ingin patuh, apapun diikuti. Nah, ini pahami para wanita. Kemudian ketika Nabi Adam lupa itu, ya ketika Nabi Adam lupa, dan akhirnya Bunda Hawa tidak
mengingatkan ya ketika Nabi Adam makan yang haram, Bunda Hawa ikut juga. Ya, tadi memang sasaran iblis kedua-duanya. Akhirnya tersingkap auratnya. Maka tersingkap aurat itu ada kaitan dengan makanan yang haram. Maka hari ini kalau orang sulit menutup auratnya, koreksi makanannya. Jangan-jangan masih ada yang haram yang dia makan. Nah, kemudian Nabi Adam menyesal ya atas perbuatannya itu. Makanya di surat Al-Baqarah, ya di surat Al-Baqarah dikatakan fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Maka Adam bertalaki kalimat dari Rabb-nya, ya kemudian Rabb-nya menerima taubatnya dia, dan Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, di surat Al-Baqarah, ya Allah hanya menyebut Adam yang bertalaki kepada Rabb-nya. Ya, Adam yang bertalaki kepada Rabb-nya. Ini berarti karena temanya adalah kepemimpinan di muka bumi, kawamannya laki-laki. Ya, jadi dalam hal ini laki-laki harus berani mengambil tanggung jawab. Ya, maka yang dimunculkan hanya laki-laki. Makanya kenapa kita ketika membahas kisah dikaitkan dengan nuansa surat, itu nanti ada sentuhan yang berbeda. Informasi secara umumnya mungkin sama, tapi dhamir-dhamir yang Allah gunakan itu mengandung pelajaran tersendiri. Nah, itu level yang berikutnya ya, level yang berikutnya. Nah, tapi di surat Al-A'raf yang temanya tadi semua yang salah Allah berikan hukuman. Nah, Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Dan jika engkau tidak memberikan ampunan kepada kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Yang talaki siapa? Yang talaki adalah Nabi Adam. Yang membaca doa siapa? Yang membaca doa adalah kedua-duanya. Nah, berarti kalau kita ambil menjadi pelajaran, ya karakter dasar wanita adalah wanita itu mudah diajari. Ya, wanita itu mudah diajari. Betapa mudahnya Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kepada ya Bunda Hawa, ya sehingga diajari sebentar langsung doa dua-duanya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, dan itulah karakter dasar wanita. Maka kalau hari ini wanita sulit diajari, ya wanita sulit untuk diajari, maka yang demikian berarti terjadi penyimpangan, ya terjadi penyimpangan pada diri wanita. Karena karakter dasar wanita itu mudah untuk diajari, ya mudah untuk diberikan ilmu dan mudah untuk diajak kembali kepada ketaatan. Ya, mudah diajak kembali kepada ketaatan. Nah, inilah karakter-karakter yang Allah Subhanahu wa taala munculkan ya pada diri Bunda Hawa. Nah, sehingga kalau hari ini para wanita itu tidak ya seperti Bunda Hawa, ya maka sudah terjadi penyimpangan, ya sudah terjadi pergeseran karakter dasar. Ya maka jelas ya sudah keluar dari setelan awalnya, maka ya perlu penanganan yang serius ketika sudah terjadi penyimpangan, dan bahkan kalau penyimpangannya itu sudah sangat jauh, ya diajak ngaji sulit gitu ya, diajari repot. Ala Bunda Hawa nggak begitu gampang diajari itu. Ya, jadi karakter dasar wanita itu neriman, diajari apapun oleh suaminya diterima, ya diterima. Nah, ini pantas kalau kemudian Bunda Hawa itu dilabeli dengan zauj, ya pasangan bagi sang suami. Ya, maka hari ini wanita tadi kalau bergeser dari zauj menjadi imra'ah, geser lagi menjadi sahibah. Nah, maka jangan sampai ke level sahibah. Imra'ah saja kalau bisa enggak. Ya, targetnya harus menjadi zauj, pasangan yang sepenuhnya bagi sang suami. Nah, itulah paling tidak yang bisa kita ambil ya sebagai satu pelajaran, satu inspirasi dari wanita pertama, ya Bunda Hawa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kemudian melengkapi kehidupan Nabi Adam alaihissalam, sehingga dari keduanya ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan ya manusia yang sangat banyak jumlahnya, dimulai dari An-Nisa, kemudian nanti ditutup di surat Al-Hajj yang temanya adalah hari kiamat. Ya, awal penciptaan manusia, akhir kehidupan manusia. Dari keduanya berkembang sangat banyak yang nanti dikumpulkan di padang mahsyar.
dari 2 berkembang menjadi ya sangat banyak sekali. Dan inilah gambaran ya kehidupan ayah dan bunda kita, dan Nabi Adam dan Bunda Hawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua bukan sekedar keluarga kecil tapi keluarga besar ya, sampai ya Allah kumpulkan kita dengan 2 orang tua utama kita, Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.